Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kenan Joven Hozaki dengan NIM A3202401116. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Lesson Plan of TEL dan Analyzing Materials for Young Learners Classroom. Dari Paul di tahun 2003 menjelaskan terdapat 6 elemen kunci sebuah pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang pertama, memperhatikan atau noticing. Anak-anak didorong untuk memperhatikan detail dalam bahasa Inggris, seperti kosakata baru, pola kalimat, atau pengucapan. Hal ini dapat dilakukan dengan bermain permainan perbedaan gambar. Yang kedua, menginginkan atau wanting. Penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi anak untuk belajar bahasa Inggris, seperti menggunakan materi yang menarik dan relevan dengan minat anak. Yang ketiga, menantang atau mengambil resiko, challenging or taking a risk. Anak-anak didorong untuk mencoba menggunakan bahasa Inggris, meskipun mereka mungkin membuat kesalahan, seperti bercerita satu sama lain atau storytelling. Bermain atau bereksperimen, playing or experimenting. Pembelajaran bahasa Inggris dapat dilakukan melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan lagu atau tarian yang menyenangkan dalam bahasa Inggris. Yang kelima, berhasil atau succeeding. Penting untuk memberikan anak-anak pengalaman sukses dalam belajar bahasa Inggris. Hal ini dapat dilakukan seperti memberikan feedback yang positif terhadap kemampuan bahasa Inggris mereka. Yang keenam, menghubungkan atau internalisasi, linking or internalization. Anak-anak didorong untuk menghubungkan bahasa Inggris dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Seperti anak-anak didorong untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai kemampuan si anak. Di slide 2 ini terdapat dua tipe pengajaran, yaitu berpusat pada guru dan berpusat pada anak. Yang pertama, berpusat pada guru. Guru dapat merencanakan pelajaran dengan cermat dan hati-hati. We can plan a lesson carefully. Maksudnya, guru memiliki kendali penuh atas perencanaan pelajaran. Guru dapat menyusun materi pelajaran secara sistematis dan terstruktur, memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran tercapai. Guru dapat menggunakan waktu secara efektif. We can use time effectively. Maksudnya, dengan kendali penuh atas pembelajaran, guru dapat mengatur waktu secara efisien untuk memastikan bahwa semua materi penting tercakup dalam waktu yang tersedia. Guru dapat mengajar dengan jelas dan logis. We can teach clearly and logically. Maksudnya, guru dapat menyampaikan informasi secara terstruktur dan sistematis, membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Sikap anak jadi berperilaku baik dan tidak banyak mengobrol. The children behave well and not chat so much. Maksudnya, dengan pengajaran yang berpusat pada guru, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengurangi gangguan. Hal ini memungkinkan guru untuk fokus pada penyampaian materi tanpa banyak gangguan. Tentunya, hal ini dibarengi dengan aturan yang tegas dan jelas. Yang kedua, berpusat pada anak. Anak-anak menikmati diri mereka sendiri. The children enjoy themselves. Maksudnya, dalam pembelajaran yang berpusat pada anak, kegiatan dirancang agar menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Hal ini menciptakan suasana belajar yang positif. Mereka belajar secara alami dan aktif. They learn naturally and actively. Maksudnya, anak-anak didorong untuk belajar melalui eksplorasi, penemuan, dan interaksi. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka melakukannya dengan spontan. They are spontaneous. Maksudnya, pembelajaran yang berpusat pada anak memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri secara bebas dan spontan. Hal ini tentu akan mendorong kreativitas anak. Mata mereka bersinar terang. Their eyes shine brightly. Ungkapan ini menggambarkan antusiasme dan kegembiraan anak dalam belajar. Ketika anak-anak ini menjadi termotivasi, mereka akan menunjukkan minat dan keingintahuan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Octavia Ramadhani, NIM A3292401117, akan menjelaskan tentang berbagai kesalahan yang bisa terjadi dalam pembelajaran. Yang kedua ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang efektif, dan yang terakhir ada teknik-teknik pengajaran dalam TEL. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang bisa terjadi dalam pembelajaran anak. Yang pertama ada guru terlalu mendominasi, tidak memberi anak ruang untuk mengamati atau menemukan hal sendiri. Padahal noticing ini adalah kunci bagi anak untuk
belajar dari lingkungan. Yang kedua ada anak menjadi pasif dan hanya mengikuti instruksi, tidak muncul inisiatif pribadi. Ini bertentangan dengan semangat pembelajaran aktif. Yang ketiga ada anak tidak diberikan kesempatan untuk mencoba sendiri, akhirnya tidak percaya diri dan hanya mengandalkan guru. Yang keempat ada eksplorasi dan eksperimen, penting untuk kreativitas. Jika tidak cukup ruang untuk itu, anak menjadi kurang inovatif. Dan yang kelima, kurangnya kemandirian dan eksplorasi bisa menyebabkan kegagalan dalam memahami atau menguasai materi. Dan yang terakhir, tanpa pengalaman yang bermakna, anak kesulitan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata atau pelajaran lain. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada persiapan, guru harus menyiapkan materi dan strategi pengajaran. Yang kedua, pembelajaran harus dimulai dari hal yang sudah dikenal anak sebelum beralih ke konsep yang baru. Dan yang ketiga ada mengubah fokus pembelajaran agar anak-anak tidak bosan. Dan yang keempat, menggunakan metode yang berbeda seperti permainan, lagu, atau aktivitas yang interaktif. Dan yang terakhir, setelah konsep tertentu sudah dipahami, pembelajaran harus berlanjut ke materi-materi berikutnya. Dan yang terakhir ada teknik pengajaran dalam TYL. Yang pertama ada pengulangan agar anak-anak lebih mudah mengingat kata atau frasa baru. Yang kedua ada mengenalkan kosakata baru dengan cara menarik seperti menggunakan gambar atau lagu. Dan yang ketiga ada memperkenalkan pola kalimat baru untuk membangun pemahaman struktur bahasa. Dan yang keempat atau terakhir, menciptakan situasi di mana anak-anak merasa perlu menggunakan bahasa Inggris sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian ada organization atau organisasi pembelajaran. Metode pembelajaran seperti ini bisa dilakukan secara individu, berpasangan, atau berkelompok. Pembelajaran sebaiknya mengikuti rutinitas agar lebih efektif, dan sistem penilaian membantu mengukur kemajuan belajar. Tugas rumah menjadi bagian dari latihan mandiri siswa. Kemudian ada learning condition atau kondisi belajar. Dengan ini, paparan yang cukup terhadap materi sangat penting, dan pergaulan dan rutinitas membantu memperkuat pemahaman. Lingkungan yang ramah membuat belajar lebih nyaman, sehingga komunikasi sebaiknya didasarkan oleh keinginan, bukan paksaan. Tidak ada batasan waktu dalam proses belajar, dan orang tua dan anaknya sebaiknya melakukan aktivitas bersama untuk mendukung pembelajaran. Kemudian ada The Amazing Brain, yaitu pengalaman berpengaruh terhadap perkembangan otak, sehingga emosi memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Ingatan bekerja dengan berbagai indera atau multisensori, dan pembelajaran lebih efektif jika siswa memahami maknanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan slide berikutnya, slide ke-10, yakni Children with Special Needs Lens 2005. Jadi di sini saya akan membahas tentang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi jenis-jenis kebutuhan khusus pada anak itu yang pertama ialah disleksia, atau di sini tuh mereka tuh kesulitan membaca atau mengenali kata-kata. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami teks tertulis. Kemudian yang kedua ada kondisi ADD atau Attention Deficit Disorder. Di sini tuh anak-anak memiliki gangguan perhatian tanpa hiperaktivitas. Jadi mereka itu cenderung sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi gangguan ini itu gangguan perhatian yang disertai dengan hiperaktivitas. Anak-anak dengan ADHD ini seringkali gelisah, sulit untuk tenang, sulit untuk diam, dan mudah teralihkan perhatiannya. Jadi mereka tuh tidak bisa fokus terhadap satu hal tertentu. Kemudian gejala umum pada anak-anak dengan kebutuhan khusus itu yang pertama, kurangnya perhatian terhadap detail. Jadi itu mereka tuh sering membuat kesalahan ceroboh karena tidak memperhatikan detail terhadap materi atau sesuatu yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, tulisan mereka itu cenderung buruk atau tidak bisa dibaca oleh mereka maupun orang lain. Slide berikutnya ialah bagaimana jika situasi-situasi ini itu terjadi ketika kita sedang mengajar menurut Harmer 2004. Yang pertama, bagaimana jika students are at different levels. Jadi bagaimana jika
ketika siswa berada pada tingkat kemampuan yang berbeda. Kita sebagai guru harus memberikan solusi. Jadi itu solusi menurut Harmer 2004. Itu yang pertama, kita harus memberikan tugas berbeda dengan bahan yang sama. Jadi guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan tugas berdasarkan kemampuan siswa. Misalnya, siswa yang lebih mahir dapat diberikan tugas analisis mendalam, sementara siswa yang kurang mahir diberikan tugas pemahaman dasar dengan menggunakan materi yang sama. Kemudian yang kedua, menggunakan bantuan teman sebaya. Siswa yang lebih mampu atau memahami materi, mereka dapat membantu siswa lain yang kesulitan. Ini tidak hanya membantu siswa yang sedang dibantu, tetapi juga memperkuat pemahaman siswa yang membantu. Kemudian, di situasi ketika kelas yang sangat besar. Yang pertama, kita dapat menggunakan lembar kerja atau worksheet. Di sini tuh memungkinkan setiap siswa untuk bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil, sehingga guru dapat mengelola kelas dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua ialah menggunakan kerja pasangan, pair work, dan kerja kelompok, group work. Teknik ini tuh meningkatkan interaksi antar siswa dan menciptakan suasana belajar kolaboratif, sehingga siswa dapat saling berbagi ide dan belajar bersama. Yang ketiga, memperhatikan penglihatan dan akustik. Guru harus memastikan semua siswa dapat belajar dengan melihat papan tulis atau layar presentasi dan mendengar instruksi dengan jelas. Yang terakhir, memanfaatkan ukuran kelas untuk keuntungan. Jadi, dalam kelas yang besar, humor atau drama dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa. Efek dari humor atau drama akan terasa lebih kuat karena melibatkan banyak orang. Slide selanjutnya, bagaimana jika strategi yang diusulkan oleh Harmer 2004? Yang pertama, siswa tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. Strategi yang diusulkan, dorong mereka untuk menggunakan bahasa Inggris dengan tepat. Jelaskan pentingnya berbicara dalam bahasa Inggris dan beri apresiasi kepada siswa yang mencobanya. Misalnya, jika siswa bertanya dalam bahasa ibu, guru bisa menjawab dalam bahasa Inggris dan memberi frasa yang benar. Yang kedua, ciptakan lingkungan berbahasa Inggris. Buat aturan English only di kelas dan tempel poster dengan kosakata bahasa Inggris. Guru bisa menetapkan zona bahasa Inggris di mana siswa yang berbicara dalam bahasa ibu harus menyebutkan 5 kata dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, terus ingatkan mereka konsisten meminta siswa berbicara dalam bahasa Inggris dengan cara yang ramah. Jika siswa menggunakan bahasa ibu, guru bisa tersenyum dan berkata, coba ulangi dalam bahasa Inggris. Poin selanjutnya, 2. Siswa tidak komparatif. Bicara atau tulis kepada individu. Dekati siswa secara pribadi untuk memahami kendala mereka. Contohnya, guru menulis catatan kecil. Saya perhatikan kamu kurang aktif. Ada yang bisa saya bantu? Selanjutnya B. Gunakan aktivitas. Gunakan permainan atau diskusi kelompok untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Bisa mengadakan role play seperti simulasi wawancara dengan tokoh terkenal. Yang ketiga, buat kontrak pembelajaran. Sepakati aturan kelas agar siswa lebih bertanggung jawab dalam belajar. Contohnya, siswa menandatangani kontrak sederhana. Saya berjanji untuk berbicara dalam bahasa Inggris selama pelajaran berlangsung. Dengan strategi ini, siswa lebih termotivasi dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kelas. Lalu slide berikutnya masih sama, yaitu bagaimana jika strategi yang diusulkan oleh Harmer 2004. Siswa tidak ingin berbicara. Strategi yang pertama, gunakan kerja berpasangan. Biasanya siswa lebih nyaman berbicara dengan teman daripada di depan kelas. Contohnya, guru meminta siswa mendiskusikan topik sederhana dalam pasangan sebelum berbicara di depan kelas. Selanjutnya, biarkan mereka berbicara dengan cara yang terkendali pada awalnya. Berikan struktur atau panduan agar siswa tidak merasa tertekan.
Gunakan dialog atau frasa yang sudah disiapkan agar siswa bisa berbicara lebih percaya diri. Lalu selanjutnya C, gunakan acting dan membaca dengan suara keras. Siswa dapat mengekspresikan diri melalui peran tanpa tekanan berbicara spontan. Contohnya membaca dialog dari naskah film atau cerita dengan intonasi yang tepat. Strategi yang terakhir yakni gunakan permainan peran, membantu siswa berbicara dengan lebih alami dalam situasi tertentu. Contohnya siswa berpura-pura menjadi pelanggan dan pelayan di restoran menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya poin kedua yakni siswa tidak memahami rekaman mendengarkan. Strategi yang pertama, A. Ajukan pertanyaan wawancara, membantu siswa fokus pada informasi penting dalam rekaman. Contohnya sebelum mendengarkan, guru memberi pertanyaan seperti siapa yang berbicara, apa topik pembicaranya. Lalu B. Hanya satu tugas saja. Jangan membebani siswa dengan terlalu banyak tugas saat mendengarkan. Saat pertama kali mendengarkan, siswa hanya perlu menangkap ide utama, baru setelahnya mencari detail. Selanjutnya, strategi yang terakhir, gunakan naskah rekaman yang dipotong-potong atau kata-katanya dikosongkan. Membantu siswa fokus pada kata-kata kunci dan struktur kalimat. Misalnya guru memberikan teks dengan beberapa kata yang dihilangkan. Gap fill exercise, lalu siswa mengisinya setelah mendengarkan rekaman. Dengan strategi ini, siswa akan lebih percaya diri berbicara dan lebih mudah memahami materi mendengarkan. Selanjutnya, slide yang terakhir ini menekankan bahwa lingkungan dan cara seseorang diperlakukan akan membentuk karakter serta sikapnya. Dalam pembelajaran, hal ini berarti yang pertama, jika lingkungan negatif seperti celaan, permusuhan, cemoohan membuat siswa agresif, menentang, atau rendah diri. Sedangkan lingkungan positif seperti toleransi, dorongan, pujian, kasih sayang membantu siswa menjadi penyabar, percaya diri, menghargai, dan berpendirian kuat. Kesimpulannya, guru dan orang tua perlu menciptakan suasana yang mendukung agar siswa tumbuh menjadi individu yang positif dan percaya diri. Terima kasih.